saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini saya berada di Kabupaten Kupang di Puskesmas Naibonat. Saudara yang terkasih, saya datang mewakili IIK Strada Indonesia Kediri. Saat ini saya berhadapan dengan Bapak yang luar biasa, hebat, smart. Wah, pokoknya Bapak ini yang memimpin di Puskesmas Naibonat. Apa kabar Bapak? Kabar baik-baik saja, Bu. Baik Bapak, saya ingin menanyakan satu hal, tapi mungkin jawabannya akan ada banyak. Bagaimana gambaran yang ada di Puskesmas Naibonat? Baik itu program-programnya, program unggulannya, dan cara Bapak mensiasati program unggulan itu agar bisa terlaksana dengan baik. Baik, Bu. Mungkin untuk Puskesmas Naibonat yang paling utama saya kasih gambaran secara umum, ya, di mana Puskesmas Naibonat ini mempunyai 5 wilayah kerja, yaitu 1 kelurahan, yakni Kelurahan Naibonat, dan 4 desa, yaitu Desa Olah Timo, Desa Nengkurus, Desa Manusa, serta Desa Pukdale. Dengan letak wilayah yang ada, dengan jumlah wilayah yang ada, di mana total penduduk yang ada di wilayah kerja saya itu ada 33 ribuan. 33 ribu, luar biasa Ya, banyak ya. itu yang masyarakat yang dimana menjadi sasaran kerja kami atau wilayah kerja kami yang perlu kami jangkau untuk memberikan pelayanan kesehatan, baik itu promotif, preventif maupun kuratif untuk di wilayah kerja kami. Sedangkan menyangkut program-program yang perlu saya sebagai Kepala Puskesmas mengawal teman-teman semua dengan menangani tentang berbagai macam permasalahan kesehatan sini, ada poin penting yang perlu kami sebagai kegiatan spesifik untuk sementara sesuai dengan program pemerintah atau program pemerintah pusat nasional, yakni stunting. Bagaimana cara kami menurunkan stunting yang ada di wilayah kerja kami. Terus terang Ibu, karena wilayah kerja kami dengan jumlah penduduk amat banyak, maka kami pun akan mengatur bagaimana kerja kami yang baik. Jadi untuk di wilayah kerja kami, untuk jangkauan stunting ini kami menggunakan di mana media ataukah fasilitas yang ada di masyarakat yang dimana mungkin kita kenal bersama posyandu. Posyandu ini kami ada 31 posyandu. 31 posyandu. Kemudian kami mekar karena di mana satu posyandu itu jumlah sasaran sungguh amat banyak, maka kesepakatan kami bersama dengan pemerintah kelurahan yang ada di Naibonat, makanya kami mekar 1. Hingga tahun 2023 ini posyandu kami berjumlah 32 posyandu. 32 posyandu. Dari 32 posyandu ini, dengan kami bagaimana untuk melihat tumbuh kembang bayi balita, namanya stunting, kita pantau lewat tumbuh kembang mereka, itu penimbangan yang ada, kegiatan itu ada di posyandu. Justru ini yang kami merapatkan barisan sehingga benar-benar kami optimalkan bahwa pemantauannya secara berjenjang atau setiap bulan itu kami laksanakan dengan ketat untuk kita melihat di bulan operasi timbang yang nanti Agustus kami akan hadapi ini. Itu memang harus kita lihat bahwa baik itu kegiatan PMT yang sudah dilaksanakan baik oleh pihak desa maupun dengan donatur-donatur yang ada atau dengan istilah untuk programnya Kabupaten Kupang Bapak Asu, itu pun kami laksanakan di wilayah kerja kami. Bahkan kemarin kami mulai distribusi bantuan-bantuan yang dari Bapak Asu. Bapak Asu ini konsepnya OPD yang ada ataukah stakeholder yang ada di sini dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Kupang. Di wilayah juga. Ya. Jadi kami di sini itu ada dari kejaksaan pun terpanggil untuk jadi Bapak Asu di wilayah kerja kami. Kemudian dari rumah sakit daerah Naibonat, itu pun wilayah Puskesmas Naibonat untuk sasaran wilayah kami. Begitu juga RSKK Ibu. Mungkin ini tentang stunting.
Jadi untuk program-program di sini kami fokusnya di mana stunting ini pun masuk dalam kegiatan bagaimana kesehatan bayi balita. Itu kami pantau lewat di sana. Maka hal yang kami kejar dalam cakupan kami di sini, bagaimana kami melihat SPM, standar pelayanan minimal dari 12 indikator. 12 indikator. 12 indikator. Ya, apa saja SPM. Bapak? Yang pertama itu tentang ibu hamil. Ibu hamil. Ibu hamil itu mulai dari ANC dengan berbagai macam sub-sub kegiatan yang di sana untuk bagaimana mengawal dia atau cara pengawalan terhadap kesehatan ibu ini, mulai dari pemeriksaan kehamilan, kontak dengan vaskes, dengan tenaga kesehatan, segala macam kegiatan itu, unsur kegiatan itu yang masuk dalam kegiatan ibu hamil. Bahkan kelas ibu kami laksanakan secara rutinitas. Itu kelas ibu, itu yang kami laksanakan situ. Kemudian mungkin program yang berikutnya lagi yang perlu ini adalah bagaimana TBC. Ya. Dan hari ini kebetulan kunjungan ibu juga, teman-teman saya ada di lapangan melaksanakan investigasi kepada penderita TB dan langsung pemberian obat-obatan. Jadi apabila di dalam rumah ada yang positif, maka anggota rumah tangganya untuk mencegah jangan sampai kontak serumah tadi tertular, diberikan memang obat untuk pencegahan. Itu tujuan dari kegiatan-kegiatan itu. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan anak sekolah. Pelayanan kesehatan anak sekolah. Itu pun kami lakukan semua. Dalam bulan kemarin kami semua jalan barengan untuk semua sekolah dari SD, bahkan dari PAUD sampai ke SD, itu integrasi programnya jalan. Itu mulai dari pemberian obat cacing, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan lengkap sekali ya. Ya, paket hingga dokter semua cuma menyebar sampai pada sekolah-sekolah. Ini mungkin beberapa program yang bisa diunggulkan bisa dilakukan juga di sini dengan di wilayah kerja kami. Jadi ini yang mungkin dapat saya sampaikan, nanti berkembang seperti apa kita bisa. Baik, ternyata program unggulannya luar biasa, tapi tetap saja nomor satu adalah stunting, karena stunting merupakan program utama yang bukan hanya ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi juga ternyata menjadi program secara nasional bahkan mendunia. Saudaraku yang terkasih, tentunya dari semua program yang dijalankan oleh Puskesmas yang tadi terdiri dari 12 program dan disampaikan 3 besar program unggulannya, maka tentunya dibutuhkan SDM yang luar biasa. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak setuju apabila teman-teman yang masih D3 melanjutkan ke S1? Dan kemudian yang kedua adalah, apakah Bapak setuju diadakan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan SDM mereka? Jadi baik Ibu, menyangkut teman-teman yang akan mengasah keterampilan dan pengetahuan, saya sangat dukung. Karena bagaimanapun juga dari pengetahuan dan keterampilan di situ saya bisa mengukur mutu pelayanan. Jadi bagaimana itu mutu bisa bagus apabila SDM-nya bagus. Baik. Dan mental. Satu hal yang perlu saya lihat ini, dua-duanya harus jalan. Jadi mengayomi bagaimana ilmu itu penting. Jadi untuk selalu mengasah ilmu pengetahuan sesuai dengan berjalannya waktu dan zamannya selalu berubah. Oleh sebab itu maka peningkatan SDM baik itu lewat pendidikan maupun kegiatan-kegiatan pelatihan, semua itu proses belajar. Baik itu verbal, formal maupun non formal lewat pelatihan. Mungkin dari saya. Ya. Baik saudaraku yang terkasih, kita saat ini menitipkan mahasiswa untuk berpraktek di Naibonat. Ada beberapa mahasiswa profesi yang sedang berpraktek di Puskesmas Naibonat. Harapan Bapak, kesan dan pesan untuk para mahasiswa, untuk kami kampus IKA Strada, mungkin Bapak bisa sampaikan. Baik Ibu, mungkin pesan dan kesan pertama untuk kampus karena kebetulan saya diwawancarai dengan pihak kampus dan Ibu sendiri yang hadir di sini, yaitu bahwa kami minta
agar ini dilanjutkan karena masih teman-teman kami yang masih antri yang siap untuk meningkatkan pengetahuan dan juga lewat proses mendapat ilmu pengetahuan secara formal, yaitu seperti yang Ibu lakukan hari ini, itu kami juga sangat membutuhkan itu. Lalu yang untuk teman-teman atau adik-adik saya yang berkiprah untuk mengasah, menambah pengetahuan dan wawasan keterampilan di bidang kesehatan, khususnya hari ini teman-teman bidan, saya berpikir di tangan mereka 2 nyawa diselamatkan 1 waktu. Betul. Oleh sebab itu saya butuh bahwa pelajaran apapun itu kamu pelajari, hargai dan gunakan ilmu itu hanya jangan untuk diri sendiri, tapi bisa diterapkan menjadi bagian dari berkat untuk bisa menolong sesama. Itu yang saya harapkan. Kemudian juga bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan semakin tinggi, bagaimana kamu menunjukkan kepada teman-teman di sekitar kita agar mereka mengikuti apa yang kamu telah lakukan yang terbaik untuk pelayanan kemasyarakatan di wilayah. Mungkin dari saya itu, Ibu. Ya. Baik, terima kasih luar biasa. Puskesmas Naibonat ini mendapatkan pemimpin yang perhatian, pemimpin yang mendukung, mensupport teman-teman semuanya agar menjadi semakin baik dan luar biasa. Bapak, terima kasih. Ya, Ika Sada hebat dan luar biasa. Kali ini saya bersama dengan Ibu Imelda Ebana. Ibu Imelda adalah Kepala Tata Usaha di Puskesmas Naibonat. Tentu ada banyak pengalaman terkait dengan sumber daya manusia yang ada di sini. Ibu, saya akan menanyakan bagaimana pelayanan ibu-ibu yang ada di Puskesmas Naibonat. Mungkin semua staf, tapi saya mengkhususkan di ibu-ibu bidan. Apa saja pelayanan yang mereka lakukan di sini? Baik, terima kasih. Kalau untuk pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Naibonat, khususnya untuk bagian kebidanan, pastinya kebidanan berurusan dengan ibu-ibu. Di sini kalau ibu-ibu bidan, kita punya kegiatan di Puskesmas ini, programnya ada 2. Jadi ada yang UKM, ada yang UKP. Nah, kalau UKM itu kegiatannya difokuskan di lapangan. Misalnya kegiatan-kegiatan posyandu, ada kelas ibu hamil, ada kunjungan untuk ibu hamil yang berisiko, ada kunjungan untuk bayi baru lahir, ibu nifas, seperti itu. Sedangkan kalau untuk kegiatan dalam gedung atau UKP itu difokuskan pada ruang pelayanan KIA dan juga ruang persalinan. Mereka melayani berbagai macam pelayanan di puskesmas tentunya, dan itu adalah pelayanan yang memang wajib mereka lakukan. Bagaimana dengan jumlah karyawan yang ada di sini, Ibu? Khususnya ada bidan. Bidan ini ada bidan apa saja? Karena saya mendengar ada bidan ASN, kontrak, bides, sukarela. Apakah itu ada dan jumlahnya kira-kira berapa di puskesmas ini? Baik Ibu, memang kita kalau untuk SDM-nya, sumber daya manusianya, terkhususnya untuk tenaga bidan, itu memang untuk sementara kita sudah cukup banyak. Ya, untuk dari segi jumlahnya kita sudah cukup baik, tapi di sini kategorinya itu tadi ada jenisnya ASN. Kalau ASN di sini kita memang masih terbatas, sehingga kita dibantu dengan ada namanya tenaga bidan PTT, pegawai tidak tetap, itu dari provinsi, dikontrak dari provinsi. Itu ada sejumlah, ada 6 orang. Terus itu kita juga ada tenaga bidan kontrak daerah, itu dibayar dari anggaran Pemda. Nah, terus kita juga ada anak-anak yang magang, kita istilahnya kalau kita di puskesmas itu kategori mereka tenaga sukarela. Karena memang dikatakan sukarela karena mereka bekerja tanpa ada satu pembiayaan gaji khusus untuk mereka. Jadi mereka sifatnya magang di sini untuk mencari ilmu. Nah, untuk sementara ini bidan-bidan yang ada ini mereka sudah menyebar, ada di 4 desa, 1 kelurahan, ada juga yang bergabung di ruang KIA, dan semuanya itu terlibat dalam kegiatan baik itu pelayanan luar gedung maupun dalam gedung. Nah, di sini bidan-bidan desa itu juga selain mereka bertanggung jawab untuk pelayanan yang ada di desa, mereka juga terlibat dalam pelayanan dalam gedung sini, misalnya untuk piket, untuk ruang persalinan yang ruang TK-nya itu
bidan-bidannya di bidan desa terlibat, sehingga semua sasaran ibu hamil maupun bayi yang ada di wilayah kerjanya desanya itu mereka sendiri yang akan memfasilitasi untuk dibawa ke puskesmas. Saya ke puskesmasnya mereka ada di sini untuk mendampingi ibu-ibu hamil yang datang dari wilayah binaan mereka atau desa mereka tugas itu. Nah, seperti itu. Baik, demikian tugas-tugas para staf kebidanan di Puskesmas Naibonat. Sungguh luar biasa. Semoga dari pihak tata usaha terus mensupport teman-teman supaya mereka meningkatkan SDM-nya. Terima kasih, Tuhan berkati. IIK Strada Indonesia. Hebat dan luar biasa.